Jadi baru saja ya, kita membuktikan ya, eksistensi dari solusi dari suatu sistem persamaan kongruensi modulo M dan modulo N ya. Nah, tetapi juga dalam teoremanya disebutkan bahwa solusinya itu adalah tunggal modulo M kali N. Artinya kalau Anda menemukan dua buah solusi, kalau misalkan itu dimodulokan dengan M kali N, pasti nanti hasilnya akan sama ya, akan kongruen modulo M kali N. Kita coba buktikan ya untuk tunggalannya. Ya, untuk bukti ketunggalannya, misal X dan Y keduanya solusi dari sistem persamaan tersebut. Ya, berarti X dan Y haruslah memenuhi kedua persamaan. Ya, berarti di sini ya, haruslah terpenuhi berarti X harus kongruen dengan A modulo M, lalu Y juga harus kongruen dengan A modulo M, lalu X kongruen dengan B modulo M, dan Y juga kongruen dengan B modulo M. Nah, seandainya ya ini saya kurangkan ya, saya mendapatkan X min Y ya, karena kalau dibagi M sama-sama bersisa A, berarti kalau dikurangkan pasti merupakan kelipatan M ya. Berarti X min Y akan kongruen dengan 0 modulo M. Dan dengan ide yang sama, berarti X min Y juga kongruen dengan 0 modulo M. Nah, ini artinya kalau X dikurangi Y itu sama kongruen dengan 0 modulo M, itu berarti X min Y merupakan kelipatan M. Berarti M habis membagi X min Y. Dan kemudian dari yang kedua, karena X min Y juga kongruen dengan 0 modulo M, berarti N juga habis membagi X min Y. Berarti baik M maupun N sama-sama merupakan faktor pembagi dari X min Y. Nah, padahal M dan N ini kan dua bilangan yang relatif prima. Berarti mereka tidak memiliki faktor persekutuan. Berarti M dan N ini kalau misalkan kita melihat faktorisasi prima dari X min Y, pasti M dan N ini merupakan bagian yang berbeda. Ya, sehingga ya karena GCD dari M dan N adalah 1, maka M dan N ini pasti kan ya dia tidak punya faktor persekutuan dan sama-sama membagi, berarti hasil kalinya juga akan membagi. Ya, maka M kali N juga akan membagi X min Y. Ya.
Dengan demikian, kalau M kali N habis dibagi X min Y, ya, ini berarti X akan kongruen dengan Y modulo M kali N. Ya. Jadi X akan kongruen dengan kongruen dengan Y modulo M kali N. Ya, berarti ini yang disebut dengan tunggal terhadap modulo M kali N. Oke, ya, berarti kita bisa buktikan ya, di sini. Nah, sekarang kita coba implementasikan untuk mencari solusi dari teka-teki yang tadi. Kita coba selesaikan sistem persamaan modulo tersebut. Oke ya, jadi soalnya bagaimana? X kalau dibagi 3 akan bersisa 2. X kalau dibagi 5 akan bersisa 3. Dan X kalau dibagi 7 akan bersisa 2. Nah, tadi kita teoremanya solusi kalau ada 2 persamaan. Tapi ini ada 3. Lalu gimana caranya? Ya diselesaikan satu persatu. Ya misalkan saya selesaikan dulu yang 2 persamaan pertama, kemudian hasilnya saya gabungkan dengan persamaan ketiga. Jadi memang harus dua-dua seperti itu. Oke, kita coba ya. Dari persamaan yang pertama, kalau misalkan ya X ini kongruen dengan 2 modulo 3 dan X kongruen dengan 3 modulo 5, ya ini berarti apa? ABFN-nya berarti A-nya 2, B-nya 3, M-nya 3, N-nya 5. Nah, di sini M dan N ya sama-sama bilangan prima, pasti juga dia akan relatif prima. Berarti akan ada kombinasi linearnya yang sama dengan 1. Tapi yang ini kita nggak perlu menggunakan perluasan algoritma Euclid. Cuma 3 sama 5 kok, kan mudah kok. Ya, berarti di sini dari 2 ini sekarang berapa? 2 kali 3 ditambah min 1 kali 5 sama dengan 1 loh. Berarti di sini ya ini kan sama aja dengan Pn tambah In sama dengan 1. Ya kalau ini kan tinggal coba-coba aja selesai ya. Tapi di sini P-nya adalah 2 ya. Berarti dari sini diperoleh P-nya sama dengan 2. Nah ini berarti solusinya adalah ya solusi dari 2 persamaan pertama adalah X harus kongruen dengan, jadi gimana? A ditambah B min A dikali P dikali M dan itu tunggal modulo Mn.
Berarti di sini X kongruen dengan 2 ditambah 3 min 2 dikali 2 dikali 3 modulo 3 kali 5. Ya, ini berapa nih? 2 tambah 1 kali 6 8 ya. Berarti ini kongruen dengan 8 modulo 15. Ya, 8 kalau dibagi 3 bisa 2, dibagi 5 bisa 3. Lalu coba 8 tambah 15, 23. 23 kalau dibagi 3 dapat 7 bisa 2. Lalu kalau dibagi 5 ya dapat 4 sisa 3. Terpenuhi kan? Coba lagi 8 tambah 30, 38 dibagi 3 sisa 2, dibagi 5 sisa 3. Ya, berarti semua yang berbentuk 8 tambah 15K ya itu pasti akan memenuhi dua persamaan yang pertama. Ya, atau ya X sama dengan 8 tambah 15K gitu ya, dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, tapi ini baru nilai X yang memenuhi dua persamaan pertama. Nah, sekarang kita coba kita gabungkan dengan persamaan yang ketiga. Jadi ini kan baru dua persamaan pertama saja, yang ketiganya kan belum. Nah, kita coba. Dia harus memenuhi persamaan ketiga, ya, berarti X ini harus kongruen dengan 2 modulo 7, tapi dia juga harus memenuhi dia kongruen dengan 8 modulo 15. X kongruen dengan 8 modulo 15. Ya, karena kebetulan di soal tiga persamaan bilangan pembaginya semuanya bilangan prima, ya pasti juga akan menjadi pasangan-pasangan yang relatif prima. Jadi 15 dengan 7 juga dia akan relatif prima. Nah, di sini kita coba. Berarti berapa ini? A-nya 2 di sini. Lalu ini B-nya 8. N-nya 7, N-nya 15. Nah, ini untungnya angkanya masih kecil, jadi kita masih bisa otak-atik. Tapi kalau angkanya besar ya Anda berarti harus menggunakan perluasan algoritma Euclid terlebih dahulu. Ya, di sini saya bisa menemukan ya 7 dengan 15 ya mengkombinasikan supaya ketemunya 1 ya. Oh ya, ini aja. Berarti dari 2 ini kita oleh misalkan min 2 kali 7 tambah 1 kali 15 ya. Ini ketemunya 1 ya, betul. Ya, berarti sudah memenuhi ini ya. P kali M ditambah Q kali M sama dengan 1. Berarti kita peroleh bahwa P nya adalah min 2. Ya, tidak apa-apa, ketemunya minus. Nanti kalau misalkan hasilnya nanti masih minus ya kita bisa kembalikan ke modulo Mn ya, jadi mencari yang nilainya lebih kecil dari Mn tapi ya non negatif. Ya, P sama dengan min 2. Berarti di sini solusi dari sistem persamaan yang gabungan ya 1 2 3 ini, berarti solusinya adalah X harus kongruen dengan A plus B min A dikali P kali M modulo Mn. Ya, ingat di sini
ABMN-nya sudah berbeda, P-nya juga berbeda dari sebelumnya. Berarti ini akan sama dengan 2 ditambah B min A, ya 8 min 2, dikali min 2, dikali M-nya 7, modulo 15 kali 7, ya, 7 kali 15 kali 5. Nah, ini berapa ini? Berarti ini 2 tambah 6 kali min 14 ya. Ya, berarti 6 kali min 14 berarti min 84. Ya, min 84 tambah 2 ya. Berarti ini jadi kongruen dengan min 82 modulo 105. Tapi kita ingin supaya jangan negatif dan hasilnya merupakan bilangan yang lebih kecil daripada modulonya, gitu ya. Ya, berarti kan kita tambahkannya dengan 105, ya. Tambahnya dengan 105, jadi berapa? 105 kali 82, 23 ya. Ya. Ini akan sama dengan 23 modulo 105. Nah, ini ya. 23 kita lihat, kalau dibagi 3 sisanya 2, dibagi 5 sisanya 3, dibagi 7 sisanya 2 ya. Nanti kalau ditambahkan misalkan berapa? 128 ya, tambah 105, 128 dibagi 3 ya, 126 bisa 2, betul. Dibagi 5 125 bisa 3, betul. Dibagi 7 126 bisa 2 ya. Jadi solusinya adalah X harus kongruen dengan 23 modulo 105 ya. Jadi di sini ya X harus sama dengan 23 ditambah 105K, di mana K-nya adalah suatu bilangan bulat. Ya. Jadi ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ini langkah pertama kita menggabungkan persamaan 1 dan persamaan 2 dulu. Lalu yang ini ya jadi persamaan 4 gitu ya. Lalu kita menggabungkan antara persamaan 3 dengan persamaan 4. Ya, jadi memang harus dilakukan dua-dua seperti itu ya. Ya, di sini solusinya memang tidak tunggal kalau konteksnya adalah bilangan bulatnya saja. Tapi kalau di modulo kan dengan 105, semua akan sama dengan 23. Nah, masih ingat di video saya yang pertama, di mata kuliah ini, saya memberikan sebuah teka-teki. Ya, ada seorang dosen prodi matematika Sanata Dharma, ya, yang kalau tahun kelahirannya dibagi sekian akan barisan sekian, kalau dibagi sekian akan sekian. Nah, itu Anda juga bisa menggunakan teorema Sakina untuk mendapatkan solusinya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah tahun berapa dia lahir, berarti Anda harus mencari, misalkan ketemu sekian tambah sekian K, ya berarti Anda harus mencari berapa nilai K-nya supaya masuk ke rentang tahun yang dimaksud. Mungkin ketemunya sama dengan berapa, cuma sekian puluh sekian modulo sekian. Tapi kan pertanyaannya adalah angka tahun. Kalau angka tahun kan berarti ya harus 1900 sekian. Dan tentunya ya di akhir abad ke-20 mestinya ya. Nah, berarti Anda harus mencari berapakah bilangan yang merupakan angka tahun kelahiran yang kongruen dengan solusi tersebut. Nah, silakan coba ya soal teka-teki yang ada di video saya yang review pertama itu coba diselesaikan dengan menggunakan metode
menurut teorema sisa Cina. Jadi Anda buat persamaannya, kemudian Anda cari solusinya, dan Anda temukan angka tahunnya berapa. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan bonus, siapa dosen tersebut? Ya, yang pasti bukan saya. Itu petunjuknya. Ya, saya rasa itu materi untuk pertemuan minggu ini mengenai teorema sisa Cina. Ya, mungkin Anda juga bisa mencoba membuat sendiri teka-tekinya, dan Anda mencoba untuk menyelesaikannya dengan metode yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mempelajari.